Tuhan dengan berulang kali memberikan kedaulatannya kepada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu saudaraku yang terkasih, mari kita sambut dengan sukacita dan jadilah saksi-saksi Tuhan. Karena Tuhan akan berdaulat ke dalam kehidupanmu dan Dia akan pakai hidupmu, Dia akan pakai segala talenta yang ada bagimu dan akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Berbahagialah karena Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita ketemu kembali dengan firman Tuhan pada saat ini. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita untuk menerima dan menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, saudaraku, firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, kita disapa firman Tuhan dari kitab Zakaria pasal 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Topik kita pada hari ini saudaraku mengatakan Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat. Itu dia. Saudaraku, 70 tahun bangsa Yehuda dihukum dan dibuang ke Babel oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Yahweh Elohim, kepada Tuhan Allah. Ya, itu memang benar. Setiap pribadi, setiap bangsa yang tidak setia kepada Allah akan menerima hukuman. Dan bangsa Yuda dihukum 70 tahun untuk mereka disadarkan, dibangkitkan dari keterpurukan untuk bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, di dalam nats ini hal yang menarik kita lihat bahwa ternyata Raja Koresi yang memerintah pada saat itu membawa pulang bangsa Juda ini, dan mereka digiring, dibawa pulang menuju Yerusalem, kota yang sangat dicintai segala umat pada saat itu. Ya. Dan Raja Koresi memperkenalkan ke mereka untuk kembali ke Yerusalem, kota sejuta umat yang mereka banggakan itu. Dan mereka dipersilahkan untuk kembali membangun mezbah Tuhan di Yerusalem. Betapa luar biasanya sukacita mereka pasca setelah hukuman di Babel selama 70 tahun. Nah, coba kita lihat dalam nats ini juga saudaraku. Raja Koresi memulihkan umat itu, akhirnya mereka kembali dari pembuangan menuju Yerusalem. Pertanyaan yang paling signifikan kita lihat di sini. Apakah Raja Koresi yang melakukan itu semua? Apakah Raja Koresi yang membuat itu bisa terjadi, pemulihan itu bisa terjadi, akhirnya umat itu kembali ke Yerusalem? Ternyata di sini kita melihat rincian tulisan ini. Nabi Zakaria mengatakan Allah yang menggerakkan hati Raja Koresi untuk melakukan semua itu. Tuhan, Debata, Yahweh Elohim menggerakkan hati Raja Koresi itu. Akhirnya dia bermurah hati, membuka hatinya untuk menyambut umat Tuhan kembali ke Yerusalem. Akhirnya memulihkan hati dan umat itu. Allah yang berdaulat di hadapan, di dalam kehidupan Raja Koresi. Ini tidak boleh dilupakan oleh bangsa Juda. Ini semua adalah perbuatan Tuhan. Kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Amazing grace. Luar biasa anugerah Tuhan itu saudaraku. Ya. Nah, jadi inilah yang membuktikan bahwa banyak hal yang telah dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Orang bisa sembuh di rumah sakit adalah oleh tangan-tangan para medis, dokter, suster dan sebagainya. Tapi itu adalah digerakkan, diberkati oleh Tuhan supaya mereka diberikan talenta, kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Dan begitu juga Tuhan memberkati tentara polisi kita, diberikan kedaulatan Tuhan agar mereka bisa menjalankan tugasnya untuk melindungi semua rakyat terlindungi.
Ya, itu bukan kekuatan tentara dan polisi, bukan kekuatan fisik mereka atau senjata mereka atau seragam mereka, tetapi Allah yang memberkati beliau semuanya agar rakyat ini merasa aman, tentram dan damai, tidak ada keributan. Nah, begitu juga Tuhan memberkati guru, memberikan kecerdasan bagi murid-muridnya, bahkan semua orang yang memiliki talenta, bakat dan sebagainya. Itu oleh karena Tuhan menggerakkan untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Nah, untuk itu di dalam firman ini yang mau kita serukan juga, bagaimana Tuhan dengan berulang kali memberikan kedaulatannya kepada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Dia mengungkapkan kasih setianya itu dengan Yesus Kristus yang lahir di tengah dunia. Dia hidup bersama dengan manusia. Bahkan dia mati, dia bangkit kembali dan naik ke sorga. Itu juga adalah suatu ungkapan kasih sayang Allah kepada manusia. Diberikan anaknya yang tunggal supaya kita diselamatkan oleh semua dosa-dosa yang kita lakukan. Allah berdaulat di dalam anaknya Yesus Kristus. Nah, untuk itu siapa lagi yang mau kita banggakan? Jangan cari kebanggaan yang lain di dunia ini. Semua itu akan sementara. Siapa yang kita banggakan? Siapa yang kita idolakan? Kalau dulu saya saudara sangat banggakan, idolakan dengan film Superman. Ya, itu waktu saya anak-anak. Saya suka dengan nonton film Superman. Bagaimana dia terbang dan membantu orang lain, ya. Ada orang yang kecopetan lalu Superman datang membantu. Ada orang yang lagi susah, ya. Lalu Superman datang. Itu idola dulu saya waktu kecil, masih TK SD. Tapi ketika saya menerima firman Tuhan dan saya pelajari, akhirnya ternyata Allah yang berdaulat menggerakkan, mengerjakan itu semua. Itu semua Allah karena karya Tuhan di dalam kasih-Nya. Untuk itu saudaraku yang terkasih, mari jangan kita sia-siakan kesempatan pemberian Tuhan, keselamatan yang diberikan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita sambut, kita terima itu dengan sukacita dan jadilah saksi-saksi Tuhan. Karena Tuhan akan berdaulat ke dalam kehidupanmu dan Dia akan pakai hidupmu, Dia akan pakai segala talenta yang ada bagimu dan akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Berbahagialah karena Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk selalu bangga dan hanya mengidolakan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang berkarya, bernubuat dan melakukan segala yang baik dan benar di dalam kehidupan kami di dunia ini. Berkati semua kami manusia, berkati semua saudara-saudara kami. Hidupkan cinta kasih di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Agar kami sebagai manusia yang percaya hidup saling mengasihi. Sama seperti kami mengasihi Engkau Tuhan, demikianlah kami harus mengasihi sesama kami manusia. Karena dengan itulah Engkau memakai hidup kami ini agar menjadi saluran berkat bagi siapa saja. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati semua parhalado, berkati kami yang melayani di gereja-Mu ini. Dan begitu juga keluarga kami yang jauh yang dekat, berkati. Bahkan kepada jemaat-Mu yang sakit, yang susah pada saat ini juga, pulihkan dan berkati Tuhan. Agar penuhlah sukacita kami. Karena hanya Engkau Tuhan yang selalu berkarya, bekerja dan berdaulat di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang sangat luar biasa itu. Terpujilah nama Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kukasihi, ingat tetap tersenyum, jaga prokes kesehatan dan tetap bersemangat. Tuhan memberkati.